Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitarika Azhara dengan NPM 2131050071 dari kelas A Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya membuat video wawancara tentang prasangka sosial dengan tema konflik antar circle pertemanan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu William Novi Aryani SUD MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prasangka sosial. Prasangka adalah perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Prasangka berhubungan dengan perasaan yang ditunjukkan terhadap seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka merupakan evaluasi kelompok atau seseorang yang mendasarkan diri pada keanggotaan orang tersebut menjadi anggotanya. Prasangka mengarah pada evaluasi yang negatif. Sekian pemaparan tentang prasangka sosial dari saya. Di sini saya akan mewawancarai tentang prasangka sosial. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puji Nurul Febrianti. Oke Kak Puji, sebelumnya gimana sih menurut Anda hubungan di dalam circle pertemanan Anda? Kalau menurut saya, circle dalam pertemanan saya itu bisa terbilang cukup baik hubungannya, baik secara komunikasi, secara online maupun offline. Pernah nggak sih ngerasa ada ketegangan atau masalah di antara teman-teman dan gimana cara menanggapinya? Kalau masalah pasti ada ya, setiap circle pertemanan itu pasti ada masalahnya. Kalau di circle saya pribadi, mungkin masalahnya itu tentang ego masing-masing yang semakin tinggi semakin digedein. Selanjutnya, bagaimana pentingnya komunikasi buat membangun dan merawat hubungan di dalam circle pertemanan itu? Kalau komunikasi lebih ke gimana cara kita menanggapi setiap ego yang mereka kasih sih. Kalau misalnya ego mereka lebih tinggi kan kita nggak mungkin tuh mau ingin ego kita. Nah, buat komunikasi biar hubungan pertemanannya itu makin baik, menurut saya lebih banyak ngabisin waktu sama circle kita sih. Gimana cara teman-teman kakak itu merespon perbedaan pendapat atau nilai di antara kalian? Kalau dari circle saya pribadi, kebetulan anaknya itu lebih tinggi egonya daripada saya. Jadi kalau misalnya ada pendapat gitu dan kita berbeda pendapat, pasti kita harus mengadakan musyawarah dulu gimana baiknya, pendapat siapa yang lebih baik, yang baru kita pakai. Gimana cara kakak dan teman-teman menyelesaikan konflik atau perbedaan yang muncul di antara kalian? Cara menyelesaikan konflik yang terjadi itu ada baiknya kalau kita obrolin bersama, kita musyawarahin bersama, baiknya gimana nih buat kedepannya circle kita bisa tetap baik, atau memang kalau nggak bisa kita udahin aja, kita bubarin. Apa menurut kakak yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan dalam hubungan di dalam circle pertemanan itu? Komunikasi. Kalau di pertemanan itu yang harus ditingkatin itu komunikasinya. Komunikasi selanjutnya? Sering ngobrol, sering ketemu kayak gitu, sering menghabiskan waktu bersama. Gimana cara memastikan bahwa semua teman merasa diterima dan dihargai di dalam circle pertemanan itu? Dengan cara seperti kalau dia sedang berbicara, kita
lebih baik mendengarkan dia dan berusaha menghargai apa yang dia bicarakan, walaupun kita nggak pernah ngerti apa yang dia bicarakan. Terima kasih atas jawabannya Kak. Wawancara kita sudah selesai. Sekian wawancara dari saya. Jadi kesimpulan dari tema konflik circle pertemanan itu adalah kita harus saling menghargai satu sama lain, menghormati, dan komunikasi itu sangat penting untuk meningkatkan hubungan pertemanan. Teori yang saya pakai di sini yaitu teori Realistic Conflict Theory atau RCT, diusulkan oleh Donald Campbell pada tahun 1965. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.